Sudah tua dan performa menurun, kenapa MU pertahankan Juan Mata? Legenda Manchester United Rio Ferdinand merasa lega melihat Juan Mata di skuad Setan Merah saat ini. Ia menilai Mata adalah pemain yang sangat penting bagi skuad MU meski ia jarang bermain. Mata sendiri kontraknya habis di musim panas ini, namun Manchester United berhasil meyakinkan sang playmaker untuk bertahan setidaknya hingga tahun 2022 mendatang. Menurut Ferdinand, MU telah mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan Mata. Juan Mata adalah pemain pelapis di tim ini, di mana ia bermain 18 pertandingan di musim lalu. Namun ia masih diberi kesempatan dan ia selalu membantu tim ini, ujar Ferdinand kepada Five. Ferdinand menilai Mata belum sepenuhnya habis. Ia menilai sang gelandang kini punya peran yang berbeda di skuad MU. Terkadang Anda membutuhkan pembeda di tim Anda dan Anda tidak bisa mengharapkan itu dari Juan Mata. Ia kini sudah menua dan ia tidak setajam sebelum-sebelumnya. Ketika ia bermain, ia menjadi pengatur irama permainan dan ia menjadi pemain yang bertugas untuk menahan bola. Dia adalah pesepak bola yang cerdas dan pemain yang sangat bagus untuk tim ini. Ferdinand juga menilai ada alasan mengapa MU memutuskan mempertahankan Mata. Ia menyebut sang playmaker punya pengaruh yang positif di ruang ganti dan itu penting untuk menjaga kestabilan tim. Terkadang mempertahankan seorang pemain tidak hanya karena apa yang ia bisa tawarkan di atas lapangan. Terkadang seorang pemain dipertahankan karena ia punya peran yang lain. Setiap tim membutuhkan pemain yang memiliki pengaruh besar di ruang ganti dan mampu mempengaruhi pemain lain. Saya rasa Juan Mata adalah pemain itu, ujarnya. Sejauh ini Mata belum diberikan kesempatan bermain oleh Solskjaer. Ia duduk di bangku cadangan saat MU berhadapan dengan Leeds United dan Southampton. Jesse Lingard jadi tumbal transfer Eduardo Camavinga ke Manchester United. Manchester United punya rencana baru untuk mendapatkan jasa Eduardo Camavinga di musim panas ini. Setan Merah berencana menumbalkan Jesse Lingard agar transfer ini bisa tercapai. Sejak bursa transfer dibuka, Manchester United sudah beberapa kali dikaitkan dengan Camavinga. Gelandang muda asal Prancis itu dinilai punya bakat yang besar dan bakal jadi pemain yang top di MU. Camavinga sendiri dikabarkan akan dilepas Rennes dalam beberapa hari ke depan. Manchester United dilaporkan tengah mencari cara untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Menurut laporan The Athletic, Manchester United punya satu cara untuk mendapatkan Camavinga. Transfer itu bakal melibatkan sosok Jesse Lingard. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini berada di posisi yang sulit untuk mengamankan jasa Camavinga. Rennes dilaporkan membandrol 35 juta euro untuk sang gelandang. Sementara MU saat ini tengah kehabisan uang untuk membayar mahar itu. Jadi, MU tengah mencari cara untuk bisa membayar mahar tersebut. Salah satu yang bakal ditemu MU adalah menjual Jesse Lingard. Mereka tahu bahwa West Ham sedang mengincar jasa sang playmaker dan mahar transfer Lingard berada di kisaran mahar Camavinga. Jadi, MU akan mencoba menjual Lingard ke West Ham United demi mengamankan jasa Camavinga. Kylian Mbappe ke Real Madrid jadi berkah untuk MU. Kok bisa? Sebuah informasi menarik datang dari saga transfer Kylian Mbappe. Transfer striker PSG itu ke Real Madrid dilaporkan akan menguntungkan Manchester United. Dilansir Bill, transfer Mbappe ke Madrid ini akan disukai United. Setan Merah dilaporkan akan diuntungkan dengan transfer ini. Menurut laporan tersebut, jika Mbappe pindah ke Madrid, maka MU kehilangan satu pesaing untuk mendapatkan jasa Erling Haaland. Striker Borussia Dortmund itu diyakini akan jadi properti panas di musim depan. Manchester United dan Real Madrid menjadi dua tim yang dijagokan untuk mengamankan sang striker. Namun, jika Mbappe pindah ke Madrid, Los Blancos tidak jadi mengejar Haaland sehingga kans MU untuk mendapatkan sang striker lebih besar. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Manchester United saat ini berada dalam posisi terdepan untuk transfer Haaland. Setan Merah telah menetapkan sang striker sebagai buruan utama mereka di musim depan. Solskjaer ikut turun tangan untuk membujuk sang striker pindah ke Old Trafford. MU juga punya kekuatan finansial yang memadai untuk transfer Haaland. Jadi mereka dinilai paling berpeluang untuk mengamankan jasa sang striker di musim depan. Manchester United favorit untuk dapatkan Erling Haaland musim depan. Manchester United dikabarkan menjadi klub yang paling difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangan striker Borussia Dortmund.
Erling Haaland pada musim depan. Sejak bergabung dengan Dortmund pada Januari 2020 lalu, Erling Haaland sudah menjadi sosok tak terhentikan, namun dia juga punya ambisi untuk bermain di panggung yang lebih besar. Hampir semua klub elit Eropa menginginkan tanda tangannya, namun menurut Bild, nampaknya untuk saat ini Setan Merah lah yang paling difavoritkan untuk mendapatkan service striker 20 tahun asal Norwegia itu. Haaland memiliki hubungan baik dengan manajer United Ole Gunnar Solskjaer yang pernah melatihnya saat keduanya masih di mall. Dan juga bukan rahasia lagi jika Solskjaer ingin memboyong Haaland ke Old Trafford untuk memimpin lini depan mereka menggantikan posisi Edinson Cavani yang kontraknya sudah akan berakhir pada akhir musim ini. Lebih jauh, Bild mengatakan bahwa kemungkinan Haaland akan hengkang pada musim panas depan saat klausul pelepasannya aktif. Menjelang akhir musim 2020-2021 lalu, agen Haaland Mino Raiola dan ayahnya Alf Inge sudah mendatangi beberapa klub besar Eropa untuk membicarakan kemungkinan transfer Haaland. Dan meskipun sebagian besar klub tengah mengalami kesulitan keuangan karena pandemi, Haaland jelas tak akan mendapat kesulitan dalam mencari klub baru. Namun, ada satu hal yang mungkin akan menghalangi usaha United untuk merekrut Haaland, yaitu Robert Lewandowski yang ingin meninggalkan Bayern Munich. Jika Lewandowski jadi hengkang, maka bisa dipastikan bahwa Bayern akan mengejar Haaland, dan Bayern sudah memiliki pengalaman dalam merekrut pemain-pemain terbaik dari Dortmund. Drawing Liga Champions, Man United bisa masuk grup neraka. Duel dua setan merah terulang lagi. Manchester United diprediksi bisa masuk ke dalam grup neraka dan duel dua setan merah akan terulang lagi di Liga Champions 2021-2022. Drawing Liga Champions 2021-2022 akan segera dimulai pada Kamis 26 Agustus 2021 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sejumlah klub sudah dipastikan lolos ke babak penyisihan grup dan dibagi ke dalam 4 pot. Nantinya tiap grup akan berisi masing-masing satu klub dari 4 pot tersebut. Dikutip bolasport.com dari Sport Bible, Manchester United harus berhati-hati. Pasalnya, setan merah bisa saja masuk ke dalam grup neraka pada Liga Champions kali ini. Manchester United berada di pot 2 pada edisi kali ini bersama dengan Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla, dan Borussia Dortmund. Beruntungnya, Manchester United akan terhindar dari nama-nama besar di pot 2 tersebut. Akan tetapi, Manchester United berpeluang untuk satu grup dengan Bayern Munchen. Bayern Munchen menempati pot 1 dengan status juara Bundesliga musim lalu. Selain itu, Manchester United juga berpotensi bertemu dengan FC Porto atau Ajax pada babak penyisihan. Keduanya saat ini berada di pot 3 dan bersatu sebagai runner-up Liga Portugal dan juara Liga Belanda. Derita Manchester United nantinya akan semakin lengkap jika hasil undian menunjukkan nama AC Milan. AC Milan bisa melengkapi susunan grup neraka Manchester United karena hanya berada di pot 4. Dengan demikian, Manchester United berpotensi masuk ke grup neraka dengan anggota lain Bayern Munchen, Ajax atau Porto, dan AC Milan. Duel dua setan merah pun tidak akan bisa dihindarkan antara AC Milan dan Manchester United. Namun Manchester United juga berpotensi mendapatkan grup yang mudah pada Liga Champions musim ini. Manchester United bisa satu grup dengan Sporting CP, Dynamo Kiev, dan Burnley atau Malmo. Akan tetapi, Burnley harus berhasil memenangkan laga melawan Red Bull Salzburg agar Dynamo Kiev naik ke pot 3. Sementara Burnley akan mengisi pot 4 Liga Champions 2021-2022.